Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kerja. Perkenalkan nama saya Samsudin, salah satu mahasiswa PPG PAI Kemenag Batch 1 tahun 2025 dari LPTK Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sekaligus sebagai guru PAI di SDS Islam Al-Kausar. Pada hari ini saya membuat video pembelajaran dengan tema zakat fitrah. Adapun materi tersebut berada di semester genap PAI kelas 5. Kira-kira bagaimana isi video tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, kuat, semangat, ceria. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mari anak-anak, sebelum kita mulai materi di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran yang hari ini kita pelajari insya Allah membawa manfaat yang banyak untuk kita semuanya. Mari siapa yang bisa memimpin baca doa? Ya, silakan Patan untuk memimpin doanya. Ayo kawan-kawan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, oke. Makasih Pak Tan telah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tersebut kita dapat mengambil hikmahnya dan di dalam materi pembelajaran di pagi hari ini. Oke, untuk itu sebelum kita mulai, Bapak harap kalian untuk bangun sejenak, berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Sebelumnya, mari Bapak akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang pada hari ini hadir. Ya, Saudari Alifah hadir. Saudari Anissa hadir.
Saudara Felisa hadir? Saudara Fatan hadir? Saudara M. Zaki hadir? Saudara Bayu hadir? Saudara Nabila hadir? Saudara Sakila hadir? Saudari Fani hadir? Saudara Yapi hadir? Ya, alhamdulillah hadir semuanya. Mari sebelum kita mulai, saya memberikan apresiasi dulu sebelum kita membahas tentang masalah zakat pada hari ini. Coba pada minggu yang lalu kita mempelajari tentang materi apa? Senang berbagi. Siapa yang tahu senang berbagi? Ya, Anissa, coba apa itu senang berbagi artinya? Apa itu senang berbagi, Anissa? Berbagi berarti memberikan sebagian milik kita kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Iya, jadi senang berbagi itu adalah memberikan hak kita sebagai hak kita kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Itu materi yang kemarin kita telah pelajari. Sekarang kita mempelajari tentang masalah zakat fitrah. Mungkin kalian mendengar kata-kata atau kalimat zakat fitrah di dalam pemikiran kalian atau ingat kalian pasti teringat dengan bulan. Bulan apa itu? Bulan suci Ramadan. Apakah kalian senang mendengar bulan suci Ramadan? Senang. Ya, bulan suci Ramadan adalah bulan yang dimana kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Maka materi pada hari ini yaitu tentang masalah zakat fitrah. Oke, untuk lebih memahami dan mendalami tentang masalah materi zakat fitrah ini, Bapak mengharapkan kalian untuk menyaksikan video berikut ini tentang masalah zakat fitrah. Bulan Ramadan hanya tinggal hitungan hari lagi akan berakhir. Ya, Salah silakan. satu ibadah di bulan Ramadan yang tak boleh tertinggal adalah membayar zakat fitrah. Hukum zakat fitrah itu wajib. Hal ini sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, kita bisa tahu bahwa hukum zakat fitrah itu wajib bagi tiap jiwa yang termasuk poin-poin berikut ini. Yang pertama, mukallaf atau terbebani syariat, yakni muslim, baligh, dan berakal. Kemudian mendapatkan waktu diwajibkannya zakat fitrah, yaitu tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Selanjutnya, yang mudah membayar zakat fitrah, yaitu punya harta berlebih untuk diri dan keluarga pada malam Idul Fitri. Hikmah pensyariatan zakat fitrah ini tercermin dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Al-Hafidh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Seseorang terkena kewajiban zakat fitrah apabila ia bertemu dengan tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat untuk berbuka dari Ramadan atau zakat fitri. Hadis riwayat Muslim. Dari sini kita bisa tahu bahwa seorang muslim yang masih hidup sampai matahari tenggelam pada malam Idul Fitri, maka wajib dikenakan zakat fitrah. Namun, jika ia meninggal dunia sebelum matahari tenggelam, tidak dikenakan kewajiban zakat fitrah. Pun, siapa saja yang lahir di bulan Ramadan sebelum tenggelamnya matahari dari hari terakhir Ramadan, dan ia terus hidup hingga matahari tenggelam, maka wajib dikenakan zakat fitrah. Akan tetapi, jika lahir setelah tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri, tidak ada kewajiban zakat fitrah untuknya. Hal ini juga berlaku untuk orang yang masuk Islam sebelum atau sesudah tenggelamnya matahari tadi. Begitu pula hal ini berlaku jika ada yang menikah di bulan Ramadan. Sampai tenggelamnya matahari dari akhir Ramadan, ia masih beristri, maka ia menanggung zakat fitrah istrinya.
Namun jika menikahnya setelah tenggelam matahari, tidak wajib baginya menanggung zakat fitrah istrinya. Nah, apabila telah terpenuhi syarat-syarat tadi, maka wajib bagi seorang mukallaf, yakni muslim balik berakal, untuk menunaikan zakat fitrah bagi dirinya masing-masing. Ia juga wajib menunaikan zakat fitrah untuk orang yang ditanggung nafkahnya, karena sebab pernikahan, hubungan kerabat, menjadi pembantu atau pelayan di rumah. Kesimpulannya, seseorang menanggung zakat fitrah yang pertama untuk istrinya, kedua orang tuanya, dan anak-anak yang wajib dia nafkahi meskipun mereka telah dewasa. Seperti anak yang kena penyakit kronis atau gila yang tidak punya kemampuan mencari nafkah. Kemudian pembantunya dan pembantu istrinya jika ia membutuhkan atau yang melayani kebutuhannya secara umum. Ada beberapa catatan yang mesti diperhatikan dalam pembahasan orang yang menanggung zakat fitrah orang lain ini. Yang pertama, anak yang punya kelapangan nafkah hendaklah menanggung zakat fitrah untuk istri dari ayah atau ibu tiri. Tetapi hal itu tidaklah wajib baginya. Kedua, seorang ayah tidaklah wajib menanggung nafkah dan zakat fitrah untuk istri dari anak laki-lakinya atau menantunya. Demikian sebagaimana disebutkan dalam Al-Majmu' dinukil dari Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i. Ketiga, adapun anak yang sudah dewasa atau balik dan mampu dalam hal nafkah, tidak diwajibkan bagi ayahnya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrah boleh dibayarkan asalkan dengan adanya izin dari anak tersebut. Keempat, untuk kerabat, boleh dikeluarkan zakat fitrah atas nama mereka, asalkan dengan izin mereka juga. Kelima, dalam hal mengeluarkan zakat fitrah, jika akhirnya punya kelebihan makanan yang terbatas, yang menjadi urutan dalam pengeluaran zakat fitrah adalah yang pertama, dirinya sendiri, istrinya, anak yang paling kecil, ayahnya, ibunya, dan anaknya yang besar yang tidak mampu bekerja. Kemudian yang keenam, jika seseorang hanya mampu menunaikan zakat fitrah untuk dirinya sendiri atau untuk satu orang, wajib baginya untuk menanggung dirinya sendiri. Jika dia mementingkan orang lain dalam kondisi ini, maka zakat fitrahnya tidaklah sah. Catatan terakhir, jika istri kaya, sedangkan suami orang yang susah, maka istri tidaklah wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya. Tetapi hanya sekedar disunahkan dia mengeluarkannya agar selamat dari khilaf atau perbedaan pendapat dari para ulama. Semoga pembahasan mengenai zakat fitrah ini bisa benar-benar dipahami oleh segenap kaum muslimin, agar zakat yang ia keluarkan bisa benar-benar memenuhi kewajibannya dan bisa mendatangkan pahala. Nah, sekarang setelah kalian melihat video pembelajaran tentang masyarakat kita, Bapak akan memberikan LKPD ya tentang masalah zakat fitrah ya. Udah selesai semuanya? Oke, terima kasih. Coba dari video yang tadi kalian sudah melihatnya dan kemudian kalian Bapak sudah kasih tugas untuk mengerjakan soal-soal. Coba tentang masalah zakat tadi, coba siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian zakat siapa? Ya, coba Yapi silakan. Ya, apa itu zakat? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Iya, zakat fitrah adalah kewajiban bagi seorang muslim ya ketika di bulan suci Ramadan dan dikeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri. Oke, lanjut. Setelah pengertian zakat fitrah ada syaratnya ya? Atau apa? Coba siapa? Iya, apa Bayu syarat zakat fitrah? Syarat wajib zakat fitrah adalah beragama Islam, Iya. memiliki kelebihan makanan pokok pada malam Idul Fitri, Mm-mm. menemui sebagian bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Iya, terima kasih.
Kemudian setelah syarat zakat fitrah ada waktu ya. Waktu yang dikeluarkan itu pada bulan apa? Silakan. Ya, coba Sakila waktunya kapan itu zakat itu dikeluarkan? Waktu yang paling utama setelah sholat subuh sebelum saat sholat Idul Fitri, waktu Mm-mm. mubah sejak awal Ramadan, dan waktu makruh setelah sholat Idul Fitri, waktu haram setelah Hari Raya Idul Fitri berlalu. Iya, terima kasih. Ya, kemudian setelah kita tahu pengertian, kemudian kita tahu tentang syarat, kemudian kita tahu tentang masalah waktu, dan ada yaitu tentang masalah siapa yang menerima zakat fitrah. Siapa yang bisa menyebutkan siapa saja orang yang berhak menerima zakat fitrah? Iya, silakan Pania. Siapa saja? Fakir, miskin, Ya. amil, mualaf, Mm-mm. rikab, gorim, Mm-mm. visibilillah, Mm-mm. dan ibnu sabil. Iya, itu. Jadi ada berapa? Ada 8 golongan, 8 asnaf. Oke. Berarti setelah kita melaksanakan zakat fitrah, pengertian ya, kemudian hikmahnya juga pasti ada. Coba apa hikmah dari zakat fitrah? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak, Iya, silakan, Alifah. membersihkan diri dari dosa dan kekurangan selama Ramadan. Iya. Membantu fakir miskin agar dapat merayakan Idul Fitri. Hmm. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian sosial. Iya, itulah hikmah dari zakat fitrah. Iya, terima kasih. Kalian telah menjawab dengan baik. Untuk itu, kita cukupkan materi pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita tutup, kita mengadakan ice breaking ya, supaya otak kita atau kita tidak tegang biar rileks. Oke, coba kalian untuk berdiri sebelumnya, semuanya berdiri ya. Aram sam sam, guli 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 sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 sam sam, aram arapik, guli 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 sam sam, arapik arapik, guli 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 sam sam. Nah, ini lebih cepat lagi ya. Rasam sam, rasam sam, guli 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 guli, rasam sam, rasam sam, rasam sam, guli 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 guli, sam sam, arapik arapik, guli 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 guli, arapik arapik, guli 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 guli, sam sam. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Mudah-mudahan materi yang telah kita pelajari, kemudian kita mengadakan ice breaking, apa yang telah kita pelajari, otak-otak kita akan relate kembali, dan mudah-mudahan dengan materi di pagi hari ini tentang masyarakat kalian dapat memahaminya. Untuk itu, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membacakan doa bersama. Doa dimulai. Wal asri innal insana fi husn illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.